Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa, para saudaraku rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Al-Jahil Ahmad Tasrif. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberi syafaatnya dan tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mar'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya ingin melanjutkan sabda Rasulullah yang sudah saya sampaikan, namun masih kurang dua yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda Rasulullah kepada Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun asyqarun nas wa hibbalin nas madhibbul nafsik takun mu'minan. Yang selanjutnya yaitu wahsin mujawarataman jawarokan takun musliman. Abu Hurairah, jadilah kamu berbuat baik kepada tetanggamu, takun musliman, maka engkau akan menjadi orang yang muslim sejati. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang muslim sejati, maka berbaiklah kepada para tetangga. Wa qalid dhahka fa inna kasratad dhahi tumitul qalba. Dan sedikitkan ketawamu, karena banyak ketawa adalah suatu yang bisa hati ini mati. Kalau Allah Ta'ala tentang tetangga, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yakni wahidullaha wa'buduhu wa la tattakhidhu lahu syarikan. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau menyekutukannya. Mentauhidkanlah, wahidullaha wa'buduhu wa la tattakhidhu lahu syarika. Mentauhidkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, yakni wa ahsinu ilal walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua ini kita sama-sama berbuat bagus. Bapak, ibu. Maka dari itu yang masih punya orang tua, berbuatlah bagus kepadanya. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, yakni ahsinu ila dzil qurba. Maksudnya berbaiklah kepada kerabat, anak yatim, orang-orang yang miskin. Yakni maksudnya ahsinu ila dzil qurba, membuat bagus kepada kerabat bisilati, dengan silaturahmi, wal hadiyati, dan beri hadiah.
datang kepada kerabat, bersilaturahmi kepada kerabat dengan kita membawa hadiah. Itu cara membuat bagus pada kerabat-kerabat kita, keluarga kita. Wa ilal yatama wal masakin, dan berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang yang miskin. Dengan apa? Bisodakoti, dengan sedekah. Wabil qaulil jamil, dan dengan kata-kata yang bagus. Pada orang miskin, pada anak yatim, beri dia sedekah. Dan perkataan-perkataan kita kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin ini dengan bagus, perkataan yang bagus. Jangan sampai menyakitkan atau menyakiti kepada mereka. Wal jari dzil qurba, yakni ahsinu ilal jari. Maksudnya berbuat baguslah ilal jari, kepada tetangga. Alladzi bainaka wa bainahu qarabatun. Dan yang tetangga itu di antara kita ini adalah suatu kerabat, ada tali kerabat, tali saudara. Tetangga, yang tetangga itu juga kerabat-kerabat kita. Wal jaril junubi, yakni al jaril ladzi huwa ajnabiyun la qarabata bainaka wa bainahu. Dan berbuatlah baik kepada tetangga, di mana tetangga itu orang lain tanpa ada kerabat, tanpa ada tali saudara kerabat dekat. Jadi ada kalanya tetangga kita itu tetangga yang jauh, tidak ada tali persaudaraan, tidak ada kerabat, dia cuma tetangga, tidak kerabat. Itu pun harus kita pergauli dengan bagus. Ada yang tetangga juga kerabat kita. Untuk itu intinya, mari dengan tetangga kita baik dengan tetangga, jangan sampai menyakiti. Dan apapun yang ketika kita sakit mendengar kata-kata orang lain, maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada tetangga-tetangga kita. Ada suatu kisah seorang lelaki, di mana seorang lelaki itu jangan sampai sesuatu yang dia susah itu menimpa kepada tetangga. Saking dia ingin menjaga baik kepada tetangga. Suatu ketika orang ini mengadu. Orang ini berbicara tentang rumahnya yang banyak tikus. Ada lelaki istilahnya yang berbicara masalah rumahnya yang banyak tikus. Rumahnya banyak tikus, di mana tikus itu mengganggu. Akhirnya temannya ini menyarankan, "Mbok ya, kamu memelihara kucing saja." Karena apa? Karena tikus ini takut akan kucing, sehingga tikus nanti akan lari. Lalu bagaimana jawabnya laki-laki itu yang mendengar saran dari temannya? Laki-laki itu berkata, "Saya takut seandainya saya memelihara kucing dan tikus-tikus itu akhirnya akan beralih kepada tetangga saya, sehingga tetangga saya juga tidak nyaman, seperti halnya saya yang tidak nyaman adanya tikus. Maka saya tidak enak, saya akan menjaga itu, jangan sampai tetangga itu menimpa seperti kesusahan kita." Itulah contoh atau cerita orang yang menjaga tangganya, jangan sampai tetangganya ini menimpa kesusahan seperti yang menimpa pada dirinya. Jadi yang saya katakan, yang saya sampaikan yang kemarin
wa hibbalinas kama tuhibbu li nafsik. Mencintai kepada sesama seperti mencintai diri sendiri. Begitu juga ketika kita menimpa kesusahan, ketika ada kesusahan, jangan sampai kesusahan kita ini menimpa kepada tetangga. Untuk itu mari kita selalu kita berbaik kepada tetangga kita. Para pemirsa, itulah yang saya sampaikan sabda Rasulullah SAW kepada beliau sahabat Abu Hurairah, dan itu semua dari jadi pelajaran ilmu buat kita sebagai umat Muhammad SAW untuk kita jalankan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW. Yang terakhir sebagai penutup, mari kita selalu berinfak sekecil apapun, semampu kita. Uang kecil, semoga uang kecil ini menjaga kita di hari kelak. Salah satunya kita infakkan, selalu kita berinfak di kotak ini. Salah satunya yang ada yaitu di rumah kotak. Di rumah kita ada kotak-kotak koin NU. Itulah kesempatan kita untuk bisa berinfak dengan uang kecil, walaupun itu recehan 1.000, 2.000, mari kita tetap berinfak. Sekian, semoga bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan semoga, tentu banyak kesalahan-kesalahan. Untuk itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.